Jangan bertanya padaku, mengapa kau bersedih? Ku mencari Tuhan Yesus yang menghibur hatiku. Walau hartaku miliki dan terhormat diriku, ku merasa sangat miskin bila hilang nyawaku. Ku merasa sangat miskin bila hilang nyawaku. Surgoi dona manotong nasai hulului upabulus palakaku tinggal hon hartaki hadisi doa marende rapon pardi sugoi dohot akana porsea di Bandung wakinyani dohot akana porsea di Bandung wakinyani. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita sekalian di hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 ini. Mari kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita persiapkan waktu dan pikiran kita di dalam mendengarkan renungan dari firman Tuhan saat ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Tuhan kita, dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Yang menjadi firman Tuhan bagi kita hari ini, demikian firman Tuhan. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada sesuatu hal yang normal jika seorang orang tua memuji seorang anak atau anaknya ketika anaknya itu memiliki prestasi, atau anak itu memiliki sikap yang sangat terpuji, atau anak itu berpikiran yang sangat positif ketika menghadapi berbagai macam tantangan, tetapi dia berpikir positif. Dan ketika seorang orang tua memujinya, itu adalah hal yang sangat positif, karena itu sebenarnya memberikan penguatan kepada anak itu, memberikan dorongan kepada anak itu, pengajaran kepada anak itu, betapa pentingnya melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian. Jika seorang anak yang melakukan perbuatan baik dipuji, maka kemungkinan setelah itu dia akan terdorong lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jika seorang anak tadi dipuji karena rajin belajar, punya prestasi, maka ketika dia dipuji, dia akan semakin bersemangat untuk menaikkan kualitas hidupnya, menaikkan yang namanya prestasinya di mana dia berada, apakah dia di sekolah, di gereja, atau di lingkungan yang lain. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pujian manusia bukanlah pujian atau panduan yang sempurna tentang apa yang benar dan salah. Faktanya, ketika pujian manusia tidak didasarkan kepada kebenaran Tuhan,
Hal inilah yang nantinya akan menyebabkan kerusakan yang besar. Ketika seseorang itu dipuji tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia akan bisa jatuh ke dalam dosa, dia akan bisa jatuh kepada sikap yang menyombongkan diri, sikap yang hanya mementingkan diri sendiri, atau menganggap diri sudah lebih baik, atau menganggap dirinya sudah sampai kepada final, padahal belum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kutipan singkat dari firman Tuhan hari ini berasal dari ajaran Yesus yang sangat panjang, di mana Yesus membuat perbedaan antara pujian yang berasal dari manusia dan pujian yang hanya datang dari Tuhan. Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa satu-satunya hal yang bernilai tentang pujian Allah yang datang dari Tuhan. Jika pujian itu datang dari Tuhan, maka nilainya akan sangat baik, nilainya akan bisa membangun, nilainya akan mampu untuk merubah seseorang atau menyemangati seseorang. Kita lihat di dalam Yohanes 5, Yesus sendiri menolak yang namanya pujian yang datang dari manusia. Karena mengapa demikian? Karena waktu itu orang-orang memuji Yesus ada motif yang lain dalam diri mereka. Pujian itu bukan bersumber dari Allah. Pujian itu adalah ada niat yang lain yang ketika mereka memuji Yesus, mereka anggap nanti Yesus akan mau melakukan sebagaimana yang di dalam diri orang tersebut. Hal ini sangat sering kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di dalam konteks dunia sekarang ini. Ada begitu banyak orang yang menganggap bahwa ketika memberikan pujian kepada Tuhan, memberikan persembahan ke hadapan Tuhan, berdoa dan doanya luar biasa, kata-kata pujian dalam doanya itu, ada anggapan yang menganggap bahwa jika dilakukan demikian, maka Tuhan akan segera berpihak. Maka Tuhan akan segera datang dan langsung menggenapi atau langsung memberikan apa yang menjadi keperluan atau kebutuhan dari orang tersebut. Ibaratnya kalau kita berangkat kepada penganut agama-agama lokal, kita sering melihat bahwa ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka membawa yang namanya sesajen, dipuji-puji yang namanya ilah-ilah yang mereka sembah. Dan ketika ilahnya itu tertarik dengan apa yang dipersembahkan atau dipujakan kepada dia, maka dia akan memberikan berkatnya kepada orang-orang yang memberikan pujian itu. Padahal motifnya jelas hanyalah untuk menutupi apa itu keinginan atau kebutuhan dari orang yang memuji itu. Tapi dalam nas kita hari ini, Yesus tidak menginginkan yang namanya pujian yang berasal dari manusia pada waktu itu. Karena Yesus tahu apa motif orang pada waktu itu memuji-muji dia. Yesus tahu apa motif orang-orang mengatakan Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Allah. Yesus tahu motif dari mereka mengikut Yesus setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus tahu motif daripada si Petrus yang mengatakan bahwa si Petrus akan membangun satu tempat bagi Yesus, bagi Musa, dan satu lagi bagi Elia. Sangat tahu Yesus bagaimana motif mereka ketika mereka memuji Yesus. Dalam nas kita Bapak Ibu hari ini, motif dari orang-orang yang memuji Yesus pada waktu itu adalah mereka menganggap ketika Yesus mereka puji, maka Yesus akan segera mau melakukan apa yang menjadi keinginan orang pada waktu itu. Yesus akan melakukan pemberontakan, Yesus akan naik menjadi seorang pemimpin karismatis, pemimpin politis yang akan membawa reformasi di tengah-tengah umat Israel atau umat Yahudi pada waktu itu untuk memberontak melawan yang namanya kekaisaran Romawi. Tetapi Yesus tidak mengkehendaki
pujian-pujian mereka. Yesus tidak menginginkan pujian-pujian dari orang pada waktu itu. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika seseorang memuji dirinya tetapi tidak berasal dari surga, maka Tuhan akan segera menolaknya. Kita kembali ke hal yang tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di mana ada seorang orang tua yang memuji anaknya atas kebaikan dan perilakunya, ketika mereka melihat betul-betul bahwa anak itu layak dipuji karena mereka melakukan hal yang baik, hal yang benar, melakukan prestasi. Dan ketika tadi dipuji, maka mereka akan ada semangat baru untuk meningkatkan kebaikan, meningkatkan kualitas hidup mereka, meningkatkan yang namanya karir mereka. Sebenarnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bisa kita katakan itu pujian yang demikian Allah bersumber yang daripada Tuhan. Tuhan yang menggerakkan orang tua itu supaya dia memuji anak tersebut, sehingga anak itu nantinya akan memperbanyak yang namanya perbuatan-perbuatan yang positif, memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik. Sementara di sisi yang lain tadi, ada orang yang memuji Yesus, tapi ada niat di belakangnya. Niat yang politis, niat yang hanya untuk memenuhi yang namanya keinginan pribadi daripada seseorang. Dan Yesus langsung menolak pujian yang demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak salah jika kita memuji orang lain, memuji anggota keluarga kita. Tetapi sejauh itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, haruslah pujian itu berasal dari Tuhan. Sebagaimana tadi orang tua yang memuji anaknya itu, sehingga anak tersebut meningkatkan potensi yang daripada potensi dirinya sendiri. Tidak salah kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari saling memuji, tetapi ingat apakah itu berasal daripada Tuhan. Tetapi janganlah puji sesama kita kalau ada motif lain yang hendak kita ingin gapai dari orang tersebut. Janganlah puji juga Tuhan jika ada motif lain, saya puji Tuhan supaya Tuhan menambahkan berkatnya beribu-ribu kali begitu, berlipat-lipat kali. Bukan seperti itu. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena ternyata Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena ternyata Tuhan sudah lebih dahulu memelihara hidup kita dalam segala proses kehidupan kita, baik susah ataupun sedih. Tuhan memelihara. Karena ternyata Tuhan sangat baik, bahkan Dia mau rela menebus kita dengan memberikan nyawanya agar kita diselamatkan. Bahwa ternyata Tuhan masih menyertai kita hingga hari ini. Maka Tuhan layak kita puji Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tapi jangan jadikan pujian Anda untuk motif supaya Tuhan seperti berhutang kepada kita. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau pengikut-pengikut Yesus dari orang-orang Yahudi pada masa itu. Ada motif di belakang mereka memuji Yesus supaya Yesus segera melakukan apa yang menjadi keinginan hati daripada orang-orang tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, silakan memberikan pujian kepada sesama kita, tapi dengan tanda kutip itu harus bersumber dari Allah, harus untuk membangun potensi dari orang-orang yang akan kita puji itu. Silahkan memuji Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ketika kita memuji sesama kita, ingatlah supaya mereka jangan jatuh kepada perbuatan dosa. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita, semoga Tuhan Yesus memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan apa itu yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan mau memberikan
segalanya bagi kami, termasuk ya Tuhan nyawamu Engkau pertaruhkan, agar kami ya Tuhan selamat dari maut dan menerima kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang menyertai umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Lindungilah mereka, berikanlah pertolongan kepada mereka yang dalam keadaan terpuruk ya Tuhan. Apakah itu terpuruk karena kesehatan mereka yang memburuk, atau karena perekonomian juga ya Tuhan, atau juga karena pikiran yang semakin banyak yang membuat jemaat-Mu ya Tuhan terbebani ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, di dalam Tuhan mereka akan menemukan yang namanya kedamaian. Di dalam Tuhan mereka akan menemukan solusi, akan dipertemukan dengan jalan keluar atas seluruh pergumulan dari jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan menjamah setiap umat-Mu ya Tuhan, agar mereka ya Tuhan terlepas dari beban-beban kehidupan mereka yang diakibatkan oleh situasi sekarang ini. Kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap keluarga dari jemaat-Mu, agar mereka ya Tuhan tetap bersyukur atas penyertaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang memberkati anak-anak, baik yang bersekolah atau yang masih balita ya Tuhan, agar mereka tetap bersyukur bahwa Tuhan menyertai mereka, bahwa Tuhan juga yang memberikan kesehatan dan pertumbuhan bagi mereka, serta hikmat. Ya Tuhan, kami berdoa buat pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini, Tuhanlah yang memberkati, sehingga semuanya berjalan dengan baik, dan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu ya Tuhan, yang masih terpapar COVID-19, dan yang sakit akibat penyakit yang datang ke tengah-tengah tubuh mereka. Kami percaya di dalam Tuhan mereka akan dipulihkan. Untuk itu ya Tuhan, pulihkanlah jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, lindungilah. Jauhkanlah dari krisis ekonomi, krisis kepercayaan kepada pemerintah. Jauhkan juga dari mara bahaya dan malapetaka. Serta kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat untuk memahami segala sesuatu yang terjadi ya Tuhan, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa ketika kami ya Tuhan hendak mengambil keputusan di tengah-tengah tragedi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kiranya Tuhan yang memberkati para pemerintah kami, yang memberikan kekuatan dan hikmat bagi mereka ya Tuhan, agar mereka di dalam damai yang daripada Tuhan, di dalam hikmat yang daripada Tuhan, mengerjakan tugas pelayanan mereka sebagai pengayum dan pelayan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami inilah manusia yang penuh dosa, ampunilah kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.